Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi passive voice, terutama passive voice untuk kalimat bentuk present continuous tense. Apa itu passive voice present continuous tense akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like, kemudian subscribe dan juga komen bagi channel kami agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Langsung ke definisi dari passive voice. Passive voice adalah suatu grammatical construction atau bentuk grammatical di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau sebagai receiver of action. Jadi di sini passive voice ini dia adalah subjeknya, dia tidak melakukan pekerjaan, tapi istilahnya dikenai pekerjaan atau receiver of action. Atau passive voice ini dia dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Sedikit akan kita bahas di sini. Di sini ada perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh kalimat aktif adalah Burhan memakan mangga. Kemudian Bu Eka memasak nasi dan mereka memanggil Dani. Yang berwarna kuning ini semua adalah contoh dari kalimat aktif. Sekarang kita ke sampingnya. Kalimat pasif tadi sampaikan bahwa passive voice itu kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kalimat pasif. Kita lihat perubahan dari kalimat aktif. Kalimat pertama, Burhan memakan mangga, berubah menjadi mangga dimakan oleh Burhan. Kalimat kedua, Bu Eka memasak nasi, menjadi apa? Nasi dimasak oleh Bu Eka. Dan kalimat ketiga adalah mereka memanggil Dani, berubah menjadi Dani dipanggil oleh mereka. Oke, itu adalah perbedaan dari kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di sini, ciri-ciri kalimat pasif adalah kata kerjanya adalah dimakan. Kata kerja berlawan dengan di dan ada kata oleh. Kemudian kita lihat perbedaannya. Burhan subjek di kalimat aktif, di kalimat pasif dia menjadi objek. Mangga dalam kalimat aktif dia adalah sebagai objek. Dalam kalimat pasif dia menjadi subjek. Gitu ya. Jadi untuk kalimat aktif dan pasif perbedaannya adalah dalam kalimat pasif adalah subjek dari kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif. Sedangkan objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek kalimat pasif. Dan kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif adalah kata kerja bentuk di. Dimakan, dimasak, dipanggil. Dan kalimat pasif ada kata oleh sebelum objek. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke penjelasan lebih lanjut tentang passive voice. Di sini adalah bentuk dari passive voice. Passive voice in English is composed of two elements. Jadi passive voice ini dalam bahasa Inggris dia terbentuk dari dua elemen. Yang pertama adalah appropriate form of the verb to be and past participle. Jadi intinya untuk kalimat passive voice itu adalah tergantung dari kata kerja dan to be-nya apa. Itu untuk kalimat pasif nanti. Dan jangan lupa nanti kata kerjanya adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Untuk passive voice nanti bentuknya macam-macam, bisa simple present tense, bisa juga present continuous tense ataupun simple past tense, dan juga beberapa tense yang lain itu bisa dijadikan menjadi passive voice. Sekarang kita ke pengertian dari present continuous tense. Di sini passive voice kita nanti adalah passive voice untuk kalimat present continuous tense. Yang pertama dia adalah active voice-nya. Untuk membuat kalimat aktif present continuous tense itu terdiri dari subjek diikuti dengan to be dan diikuti dengan kata kerja bentuk ing dan diikuti dengan objek. Subjek to be, to be-nya apa? To be itu ada is, ada am, ada are. To be-nya is, am atau are. Semua tergantung pada subjeknya apa. Is ketika subjeknya he, she, it, am ketika subjeknya I, dan are ketika subjeknya they, we, you. Itu adalah penggunaan subjek present continuous tense. Dan to be-nya apa.
Biar lebih jelas kita lihat kalimat di bawahnya. Contohnya yang pertama, Hendra is driving a car. Subjeknya adalah Hendra. Karena subjeknya Hendra, dia diikuti dengan is, to be-nya, dan kata kerja bentuk ing, driving a car. Yang kedua, they are listening music. Kenapa pakai are? Subjeknya adalah they. Dan yang ketiga, I am teaching English. Itu adalah bentuk aktif dari present continuous tense. Sekarang kita mulai masuk ke passive voice-nya dari present continuous tense. Jadi passive voice atau bentuk pasif dari present continuous tense itu adalah subjek diikuti dengan am, is, are, ini to be ya. Kemudian diikuti dengan being, diikuti kata kerja bentuk ketiga atau past participle, dan diikuti dengan by, kemudian diakhiri dengan objek atau pronoun. Subjek to be is am, is, are ini, kemudian being, verb 3 atau verb kata kerja bentuk ketiga, diikuti by dan diakhiri dengan objek atau pronoun. Biar lebih jelas kita lihat contoh di bawahnya ya. Active voice-nya, kalimat aktifnya adalah Hendra is driving a car. Hendra is driving a car. Hendra sedang mengendarai sebuah mobil. Subjeknya Hendra. Kita lihat perubahannya. Ketika kalimat aktif tadi dibuat dari kalimat pasif berubah menjadi a car is being driven by Hendra. A car is being driven by Hendra. Nah, kita analisa pelan-pelan. A car ini posisinya sebagai subjek di kalimat pasif. Padahal di kalimat aktif dia adalah objek. Jelas ya? Yang tadinya objek di kalimat aktif ketika menjadi kalimat pasif dia berubah posisi menjadi subjek. Kemudian to-be-nya is karena subjeknya a car, sebuah mobil. Kemudian diikuti dengan being dan diikuti dengan driven. Driven itu adalah driven itu adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata drive. Driven dan ada kata by Hendra. Ya, ada kata by di situ. Contoh yang kedua, they are listening music. Subjeknya they, to be-nya are karena subjeknya they ya. Kemudian kata kerja bentuk ing dan objeknya adalah music. Sekarang kita coba ubah ke kalimat bentuk pasif. Yang pertama adalah objek di kalimat aktif dijadikan subjek di kalimat pasif. Objeknya music, kalimat aktif. Di kalimat pasif menjadi musicnya sebagai subjek. Karena subjeknya music, maka to be-nya bukan lagi are tapi apa? Is. Ya, karena subjeknya apa? Is apa? Is being listened by them. Musiknya sedang didengarkan oleh mereka. Ada kata by. Listen dari kata listen, artinya mendengarkan. Sedangkan ini menjadi kalimat kata kerja bentuk ketiga, listened. Oke. Kalimat terakhir. I am calling some students. I am calling some students. Saya sedang memanggil beberapa siswa. Kita lihat ya perubahannya. Objeknya kalimat aktif dijadikan subjek kalimat pasif. Apa? Objek dari kalimat aktif adalah some students, berubah menjadi some students sebagai subjek di kalimat pasif atau di passive voice. Itu nggak pakai are, nggak pakai is, to be-nya. Nah, sini to be-nya pakai are karena apa? Subjeknya adalah some students, beberapa siswa, lebih dari satu, makanya pakainya are. Being called, called dari kata call, ini ada ed, ini jadi kata kerja bentuk ketiga by me. Beberapa siswa sedang dipanggil oleh saya. Nah, ini ya tentang passive voice untuk present continuous tense ya. Gampang ya. Intinya kalau untuk passive voice ada to be, kemudian being, ada kata kerja bentuk ketiga diikuti dengan by. Ingat ya, to be, being, kata kerja bentuk ketiga dan diikuti dengan by, baru objeknya apa. Itu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahannya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.